Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Umi Mutaharoh, kelas B, Prodi Psikologi, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Aisyah Yogyakarta. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Zar Albana SSMA yang sudah mengizinkan saya untuk berpresentasi pada pagi hari ini. Saya di sini akan menjelaskan hasil dari tugas saya yang berjudul Sejarah Harupat Oto Iskandar Dinarta, Guru Muhammadiyah Pejuang Pemberani. Demikianlah gambaran dari sosok pahlawan nasional asal Muhammadiyah, Oto Iskandar Dinarta. Wajahnya tercetak pada lembar mata uang rupiah pecahan 20.000 edisi tahun 2004 hingga 2021 sekarang. Sedangkan namanya dipakai sebagai salah satu ruas jalan paling ramai dan terkenal di Jakarta dan Bandung, yaitu Jalan Otista atau Oto Iskandar Dinarta. Tapi siapa yang kenal perjuangannya untuk bangsa Indonesia? Jejak Oto tertinggal dalam sejarah perjalanan kemerdekaan, berdirinya PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, hingga berdirinya TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ayam jantan dari bumi Pasundan. Raden Oto Iskandar Dinarta lahir pada 31 Maret 1897 di Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Ayahnya, Haji Rahmat Adam, adalah keturunan bangsawan Sunda bernama Natajmadja. Privilege dari keluarga bangsawan menjadikannya menempuh pendidikan terbaik. Setelah tamat pendidikan dasar di Hollandes Inlandes School atau HIS Bandung, Otto melanjutkan ke Kweekschool Onderbouw atau Sekolah Guru Bagian Pertama, Bandung. Setelah itu, dirinya pindah ke Pekalongan untuk menempuh pendidikan di Hogere Kweekschool atau Sekolah Guru Atas di Purworejo, Jawa Tengah, dan sempat mengajar di HIS Banjarnegara. Perjuangan lewat pendidikan dilakukan Otto karena dia beranggapan bahwa bangsa Indonesia akan merdeka dari penjajahan jika mereka berhasil diubah menjadi bangsa yang berilmu. Sejak kecil, Otto memiliki nyali yang tinggi dan tidak suka basa-basi. Sejak menjadi siswa, Otto juga sering menunjukkan kritik terang-terangan terhadap diskriminasi antara anak pribumi dan anak Belanda dalam pendidikan. Hal inilah yang menjadikan dirinya dijuluki sebagai si Jalak Harupat. Demikian diungkap Nina Halubis dari Si Jalak Harupat, Biografi Oto Iskandar 2003. Di Pekalongan, nampaknya julukan si Jalak Harupat semakin melekat. Jalak Harupat adalah sebutan untuk jenis ayam jantan dalam bahasa Sunda yang dimitoskan sebagai ayam yang kuat, pemberani, nyaring saat berkokok, selalu menang saat diadu. Selama di Gemeenteraad, Otto yang nyalinya tinggi dan tidak suka basa-basi kerap mengkritik pengusaha perkebunan Belanda yang sering bertindak kasar terhadap para pribumi. Tidak hanya rajin bersuara, Otto juga mendirikan sekolah Kartini untuk mendidik para remaja putri di Pekalongan. Sikap Otto ini membuat Otto berselisih dengan residen Pekalongan dan dianggap membahayakan oleh pemerintah kolonial akibat banyaknya masyarakat Pekalongan yang simpatik. Itulah alasannya mengapa Otto kemudian dipindahkan ke Batavia. Selama di Jakarta, Otto juga menjadi tokoh kunci paguyuban Pasundan. Sebagai sosok pencinta sepak bola, Otto menggunakan olahraga ini sebagai salah satu alat pejuang kemerdekaan. Maka tak heran ketika saat ia masih dalam semangat Sumpah Pemuda 1928, Otto mengizinkan gedung tempatnya mengajar dijadikan tempat rapat pendirian FIJ atau Voetbalbond Indonesia Jakarta atau Cikal Bakal Persatuan Sepak Bola Jakarta atau Persija. Rapat tertanggal 20 Oktober 1929 yang dihadiri Muhammad Hossaini Tamrin dan pendiri FIJ Soeri adalah wujud Muhammadiyah membantu perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah lewat sepak bola. Di Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSII, Otto
tidak masuk dalam jajaran pengurus, melainkan bergerak mandiri dengan mengelola majalah olahraga yang aktif memberitakan kegiatan PSII sejak 1930 dengan bumbu nasionalisme. Setelah Indonesia merdeka, Otto menjabat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Presidensil pertama yang bertugas mempersiapkan terbentuknya BKR dari Laskar-Laskar Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Badan Keamanan Rakyat atau BKR merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Secara garis besar, saat itu laskar-laskar mayoritas terbelah menjadi dua poros, yakni pasukan bekas didikan Jepang Hieino atau pembela tanah air dan pasukan Deresi dari militer Belanda atau KNIL. Ketikasannya dalam gagasan penyatuan dua kubu berbeda ini di dalam BKR ditenggarai menjadi api pematik dibunuhnya Otto Iskandar-Dinarta. Akibat fitnah yang diterima sebagai anggota mata-mata Belanda, sekumpulan prajurit berpakaian hitam-hitam atau laskar hitam menculik pada hari Rabu jam 5 sore tanggal 19 Desember 1945. Pasukan yang datang menggunakan truk dari Tangerang itu membawa Otto ke pantai Desa Ketapang sekitar 2 km dari Mauk. Bersama tawanan lainnya, bersama Hasbi, Otto disiksa dengan tangan terikat lalu dibunuh dan mayat mereka dibuang ke laut. Mayatnya pun tak pernah ditemukan. Demikian ungkapan harian Pikiran Rakyat tertanggal 20 Desember 1952. Pembunuhan Otto sulit dicegah, apalagi saat itu Indonesia dalam keadaan genting. Di waktu yang sama, sore hari 19 Desember 1945 terjadi pertempuran Karawang, Bekasi, dan peperangan di beberapa daerah lainnya. Kematian, penculikan, dan pembunuhan para tokoh pemimpin pemerintah di Jawa Barat juga sering terjadi di masa itu, tahun 1945. Demikian catatan kantor berita antara tanggal 22 Desember 1952. Pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan tanggal 20 Desember 1945 sebagai tanggal kematian si Jalak Harupat. Meski jenazahnya tidak pernah ditemukan, pemakaman kembali secara simbolik dilakukan di Taman Bahagia Lembang pada 21 Desember 1952. Pasir dan air laut pantai Mauk dimasukkan dalam peti sebagai simbol jenazah Otto Iskandar-Dinarta. Pemakaman sendiri disaksikan oleh sahabatnya Juanda yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Otto Iskandar-Dinarta diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 008 TK tahun 1973 tanggal 6 November 1978. Selain sebuah momen pasir pahlawan di Lembang didirikan untuk mengenang dirinya. Kegagahan namanya menjelma menjadi nama sebuah stadion olahraga di Desa Kopo dan Cibodas, Kecamatan Kuta Waringin, Kabupaten Bandung, yaitu Stadion Si Jalak Harupat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.